Setelah Hyundai dan Wuling, brand otomotif yang melakukan manufaktur produk kendaraan listriknya di Indonesia melalui tipe Hyundai Ioniq 5 dan Wuling REV serta Almas Hybrid, kini giliran Toyota yang memulai melakukan pembuatan kendaraan listriknya secara lokal. Meski telah menjual beberapa tipe produk berbasis energi listrik sejak tahun 2009 di Indonesia, brand otomotif asal Jepang ini baru memulai manufaktur kendaraan listriknya jelang penghujung tahun 2022. Mobil MPV Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid menjadi produk elektrifikasi pertama Toyota yang dibuat secara lokal di kawasan industri Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kita juga terus berusaha agar elektrifikasi kita ini at the final state juga menggunakan produk-produk dalam negeri. Dan itu pasti akan kompetitif deh gitu deh. Wuling Motors juga telah memiliki dua produk EV yang dibuat di Indonesia, yakni Wuling REV dan Almas Hybrid. Wuling menyebut SDM Indonesia telah mampu sejajar dengan perkembangan industri otomotif global, sekaligus mengimplementasikan instruksi pemerintah soal percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB. Untuk Wuling REV ini sendiri pun diproduksi di pabrik kami di Wuling Cikarang, Jawa Barat, dan juga kita melihat bahwa dengan adanya pabrik kita di Cikarang yang memproduksi ini, itu juga memperlihatkan bahwa SDM Indonesia itu sudah siap untuk era mobil listrik. Nah, jadi selain kita juga sudah siap, itu juga membuat kita bisa lebih cepat untuk beradaptasi akan tingginya permintaan konsumen. Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian, sedikitnya ada 3 brand otomotif yang telah menggelontorkan investasi untuk membangun lini produksi kendaraan berbasis energi listriknya di Indonesia. Masing-masing adalah SGMW Motor Indonesia atau Wuling dengan besaran investasi sekitar $1 miliar Amerika Serikat sejak 2016. Kemudian, Hyundai Motor Indonesia dengan besaran sekitar $1,5 miliar Amerika Serikat pada 2020 dan juga Toyota Astra Motor dengan total investasi sekitar $2 miliar Amerika Serikat yang dilakukan dalam kurun waktu mulai tahun 2022 hingga 5 tahun mendatang. Angka ini akan terus bertambah seiring adanya sejumlah brand otomotif lain yang sudah menyatakan komitmennya untuk melakukan investasi dalam lini produksi kendaraan listrik secara lokal di masa mendatang. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Erlangga Hartarto menyebut bahwa peran pabrikan dalam membuat produk kendaraan elektrifikasi di Indonesia menjadi cerminan dari berkembangnya teknologi dan juga bukti berjalannya Perpres nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan. Bahwa investasi berbasis electric vehicle ini akan menggunakan multiple teknologi, baik itu baterai EV, plug-in hybrid maupun hybrid, dan pada akhirnya ke depan teknologi berbasis hidrogen atau fuel cell. Dan pemerintah juga berterima kasih karena juga dari segi Indonesia kita mendorong berbasis biofuel. Erlangga menambahkan, seluruh kendaraan listrik yang dibuat secara lokal di Indonesia juga diharapkan bisa diekspor ke sejumlah negara di dunia. Data dari Kementerian ESDM pada November 2022 tercatat kendaraan listrik di Indonesia terdapat lebih dari 7.000 unit mobil penumpang, sekitar 25.000 unit sepeda motor listrik, 58 unit bus listrik, 6 unit mobil niaga, serta hampir 300 unit kendaraan roda 3 berbasis listrik. Pengamat otomotif sekaligus editor-in-chief Autodriver, Fitra Eri, menyebutkan dengan semakin banyaknya pabrikan otomotif yang melakukan manufaktur kendaraan berbasis listriknya di Indonesia, bisa menstimulus brand lain untuk melakukan hal serupa dan juga berperan dalam mengurangi emisi gas buang secara global. Disambut gembira ya, karena memang elektrifikasi membuat mobil yang makin rendah emisinya kan itu adalah komitmen global. Dan Indonesia juga kan adalah produsen otomotif dan sekarang kita sudah merakit sendiri mobil listrik. Dan sekarang Toyota untuk pertama kalinya merakit sendiri kendaraan elektrifikasi yaitu Kijang Hybrid. Nah, APM sendiri mereka sudah tahu sooner or later elektrifikasi itu akan meraja di Indonesia. Tinggal kita tunggu transisi mereka dan saya rasa melihat perkembangan 1-2 tahun terakhir ini sangat menggembirakan.
APM-APM besar sudah mulai beralih ke elektrifikasi, dan ini rasanya tinggal menunggu waktu aja sampai APM-APM yang lain ikut. Dengan bertambahnya agen pemegang merek yang melakukan pembuatan kendaraan listrik secara lokal, diprediksi akan membuat target untuk menciptakan Indonesia sebagai pusat kendaraan listrik di ASEAN pada tahun 2030 dan Zero Net Emission 2060 bisa terrealisasi. Namun, pemerintah juga tak boleh luput soal PR yang juga harus dipikirkan selanjutnya. Dengan semakin banyaknya produk kendaraan elektrifikasi di Indonesia, tentu perlu ada skema aturan untuk pengolahan limbah baterai listrik kendaraan bekas pakai yang juga bisa menjadi masalah baru bagi lingkungan di masa mendatang. Albi Pratama, Baramaestro, Jakarta.